lewati, apakah kita disertai oleh Tuhan? Amin. Ada, selalu hadir, dan saat ini juga di tempat ini Tuhan hadir. Kita percaya itu. Saatnya kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu sebelum mereka dilayani di kelas mereka masing-masing. Pujian Pelangi Injil. Anak-anak sekolah minggu silakan maju. Lihat ada pelangi, warnanya oh indah sekali, kuning, hitam, merah, putih, dan hijau yang terakhir, itulah pelangi Injil. Mari semua beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Kuning, hitam, merah, putih, dan hijau yang terakhir, itulah pelangi Injil. Kuning, tempat Allah yang kudus. Hitam, hati manusia yang penuh dosa. Merah, darah Yesus menyucikan dosa. Putih, hati yang telah disucikan. Dan hijau yang akan bertumbuh. Siapa yang percaya pastilah diselamatkannya. Anak-anak sekolah minggu akan menyaksikan pujian ini. Mari kita berdoa untuk anak-anak ini. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur
Tuhan mengirimkan anak-anak ini untuk dilayani di gerejamu ini. Bapa, hanya dengan hikmat dari Tuhan sajalah para guru sekolah minggu dapat menyampaikan suara Tuhan kepada mereka. Dan kami mohon urapan-Mu bagi semua guru sekolah minggu yang melayani pada pagi ini. Bahkan juga urapan Tuhan bagi semua anak-anak yang akan dilayani. Biarlah semuanya Tuhan dalam ibadah sekolah minggu ini, mulai dari kelas balita, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar, semuanya Tuhan bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan ibadah mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini tempat Allah yang kudus. Kita hati manusia yang penuh dosa, dan benar cara Yesus menyucikan dosa. Putih hati yang disucikan, dan hijau yang mau kau bertumbuh. Siapa yang percaya pastilah diselamatkannya. Amin. Siapa yang percaya pasti diselamatkannya. Pujian ini bukan hanya anak sekolah minggu, tapi untuk kita semua. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saatnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian ucapan syukur kita kepada Allah kita yang ada selalu dalam setiap musim kehidupan kita. Aku hendak bersyukur kepadamu. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ucapan syukur ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami mau bersyukur kepada-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur. Aku hendak bermazmur karena setia-Mu kepadaku. Aku selalu bernyanyi Perbuatan yang ajaib. yang ajaib. Oh, sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Dengan segenap hatiku. Aku selalu bernyanyi Ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur. Aku hendak bermazmur Karena setia-Mu kepada aku selalu bernyanyi. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan Sebab kasih yang setia-Mu, ajaib. sebab kasih setia-Mu Tuhan, Sebab kasih setia-Mu, setiamu janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku sebab kasih setia-Mu, sebab kasih
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menaikkan doa ucapan syukur kita kepada Allah kita. Kami selalu bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk perbuatan tanganmu yang ajaib, untuk kasih setiamu yang nyata dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Hari-hari yang kami lewati Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk Engkau menyelesaikan segala sesuatunya. Sungguh Bapa, kami tetap bersyukur dan bersyukur kepadamu untuk kehadiran Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Ya Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Bahkan sampai saat ini kami ada di tempat ini ya Bapa, kami bersyukur kami masuk ke hadirat Tuhan. Kami menikmati bait-Mu dan kami bersama-sama ya Tuhan menaikkan syukur dan menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Allah kami, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur dan sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, melebihi segalanya. Dan ku Amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan bangkit berdiri. Ibadah kita akan ditahbiskan. Pujian kami puji dengan riang. Kebaktian pada pagi hari ini hanya didasarkan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa, kebaikan daripada Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin. Nats pembimbing buat kita pada pagi hari ini tertulis dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16, berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bersama dengan semua orang yang percaya dalam segala abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Atas nama Gembala, Penatua, Diaken dan Majelis serta Komisi, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semua. Kiranya ibadah kita hari ini sungguh-sungguh membawa kita untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi. Kita melihat selebaran kita, kami mengingatkan kembali untuk yang bertugas sepanjang 1 minggu ini dalam pelayanan kita supaya kiranya bisa mempersiapkan diri. Kita akan melihat laporan keuangan untuk saldo pembangunan per tanggal 8 November 2025 yaitu sebesar Rp8.117.446. Sedangkan saldo kas gereja per tanggal 8 2025 yaitu sebesar Rp10.544.480. Kami mengucapkan terima kasih untuk kontribusi Bapak Ibu yang senantiasa boleh mendukung pelayanan kita sehingga semua operasional dalam pelayanan bisa tercukupkan. Jika ada perbedaan jumlah yang Bapak Ibu berikan, silakan boleh menghubungi bendahara gereja yaitu Ibu Boruda Manik. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu dan Saudara yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini sebagai kado firman Tuhan, yaitu terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11 yang berbunyi, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian firman Tuhan, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini. Ada beberapa pengumuman, yaitu yang pertama persembahan dijalankan 2 kantong dan jemaat akan membawa persembahan ke depan untuk diakonia untuk hari ini. Kemudian yang kedua, setelah ibadah raya ini akan diadakan latihan KOR Natal. Diharapkan seluruh jemaat untuk boleh bergabung dan ikut latihan untuk kita bisa mengisi kesaksian di ibadah Natal nanti. Dan juga diharapkan untuk semua panitia untuk boleh tinggal setelah latihan KOR untuk mengadakan rapat Natal. Yang ketiga, pada hari ini setelah ibadah, Seksi Dana Natal mengadakan bazar. Bapak Ibu sudah lihat di depan, mereka sudah bekerja keras untuk ini. Silakan Bapak Ibu boleh berbelanja dan itu boleh dinikmati nantinya. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima kartu atau amplop kontribusi pembangunan, dimohon dapat mengembalikan ke kantung persembahan atau seksi dana pembangunan. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima amplop janji iman Natal, dimohon dapat mengembalikan ke kantung persembahan juga atau seksi dana Natal. Pada hari Selasa dan Rabu, yaitu tanggal 11 dan 12 November, akan ada pelayanan mission trip misi dari tim misi Sinode GMI. Adapun acara yang dilakukan untuk Selasa pada tanggal 11 November 25 pukul 18
diadakan seminar misi pemuda dan remaja dilaksanakan di GMII Immanuel Batu 6 dan seminar guru-guru sekolah minggu dilaksanakan di GMII Bukit Sion. Diharapkan para remaja dan pemuda dapat mengikuti seminar ini dan juga guru-guru sekolah minggu. Sedangkan untuk tanggal 12 November 2025 pukul 18 malam misi gabungan seluruh jemaat GMII Bukit Sion dan jemaat GMII Immanuel Batu 6 dilaksanakan di gereja GMII Bukit Sion. Diharapkan kehadiran semua jemaat untuk boleh datang yang dimulai jam 18 WIB di gereja ini. Ini juga merupakan sekaligus penutupan ibadah kategorial untuk sepanjang tahun 2025. Diharapkan kehadiran kita semuanya. Kemudian ini pemberitahuan kedua, akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus Saudara Amrido Agato Sinaga, yaitu anak dari keluarga Bapak SH Sinaga almarhum, dan Ibu M. Borsitompul dengan Feni Valentina pada hari Sabtu tanggal 15 November 2025 di GMII Bukit Sion yang akan dimulai jam 9.30. Biasanya jam 10, tapi untuk acara ini kita ingatkan jam 9.30, diharapkan kehadiran kita semua. Dan kalau mungkin calon pengantin hadir, kami undang untuk kesediaannya berdiri supaya bisa dikenal jemaat Tuhan. Baik, mungkin mereka belum bisa datang, tapi kita doakanlah supaya acara ini bisa berjalan dengan baik, yaitu hari Sabtu nanti tanggal 15, dan diharapkan kehadiran semua jemaat Tuhan untuk boleh ikut di dalamnya. Kita akan masuk dalam doa kita. Saya akan membagi pokok doa ini untuk ucapan syukur. Kita akan berdoa secara bersama-sama. Kemudian nanti dari poin yang kedua sampai kelima akan didoakan oleh Bapak dan kaum putra. Kemudian poin yang keenam sampai ke-8 akan didoakan oleh ibu dan kaum putri. Kita akan berdoa bersama-sama dengan bersuara. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari nomor 4, kami perlu Kau Tuhan. Sebab Tuhan, kami menyadari bahwa betapa tidak mampu kami tanpa Tuhan. Betapa Tuhan hidup kami terbatas. Kalau bukan Tuhan yang akan menolong dan menopang kami. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan.
kami tidak akan dapat hidup sampai saat ini. Oleh sebab itulah ya Tuhan, kami mau naikkan seluruh keluhan-keluhan kami, seluruh doa kami ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan bisa mengerjakan ini Tuhan, untuk kami dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka kami menyerahkan Tuhan seluruh pokok-pokok doa kami dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya berkenan dan Kau mendengarkan Tuhan. Jemaat Tuhan sudah menaikkan 8 pokok doa ini. Menambah mohon anugerah Tuhan untuk menolong dan memberkati semua jemaat Tuhan dalam segala pergumulan mereka yang tidak diungkapkan kepada kami. Tetapi Tuhan tahu ya Tuhan. Tuhan melihat semua keberadaan kami. Tuhan, kami mohon supaya Engkau Tuhan menjamah jika ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Jikalau ada jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan-kelemahan daging yang memungkinkan mereka Tuhan untuk selalu rasa bersalah dalam hidup ini. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya Tuhan angkat semua kelemahan itu dan Tuhan sempurnakan dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan usaha jemaat Tuhan untuk pekerjaan dan juga Tuhan mungkin mereka ada yang bertani Tuhan, Engkau memberkati semuanya supaya melalui itu Tuhan kami semua boleh menikmati kasih karunia Tuhan dan berikan sukacita bagi kami dalam melakukan ini. Anak-anak kami yang sedang bekerja, Tuhan juga menjaga mereka, memberkati, berikan prestasi kerja bagi mereka, supaya dimanapun anak-anak kami bekerja, mereka menjadi anak-anak yang terbaik. Dan juga Tuhan yang masih sekolah, Tuhan Engkau yang memberikan juga kepintaran bagi anak-anak kami. Dan Tuhan Engkau mencukupkan semua kebutuhan mereka lewat orang tua yang sudah Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di sorga, yang anak-anak kami yang sedang menggumuli untuk mendapatkan teman hidup, Tuhan memberikan yang terbaik juga Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua persiapan-persiapan Natal yang kami lakukan juga di jemaat ini. Tuhan sekiranya Tuhan yang menopang, Tuhan kiranya yang membuka jalan bagi kami supaya perayaan demi perayaan yang kami lakukan itu sungguh-sungguh Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami semua boleh diberkati, dan kami semua Tuhan boleh mengalami pembaharuan lewat setiap acara. Maka Tuhan memberkati setiap persiapan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan kami menyerahkan Tuhan untuk sepanjang 1 minggu ini. Tuhan kiranya menyertai kami Tuhan, untuk kami boleh hidup dalam kasih karunia Tuhan. Untuk kami boleh menyadari ya Tuhan bahwa semata-mata yang tempat kami mengadu, tempat kami bersandar adalah Tuhan yang senantiasa siap untuk menolong kami. Jauhkan kekhawatiran dari kami supaya itu tidak membuat kami jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan Tuhan untuk semua pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini, juga pergumulan gereja di tempat ini. Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan semuanya, sehingga itu Tuhan membuat kami semakin hari Tuhan semakin menikmati kasih karunia Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Engkau sudah mendengarkan pokok-pokok doa yang kami naikkan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Allah kami sanggup memberikan itu bagi kami. Karena kami tahu siapa Engkau ya Tuhan. Dan ini adalah pekerjaan Tuhan, baik di dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan campur tangan untuk semuanya. Yakinkan kami ya Tuhan bahwa semua yang akan Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi kami. Terpujilah Tuhanlah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyaksikan guru-guru sekolah minggu menyaksikan satu buah pujian. Kami persilakan.
Kita sebagai anak-anak Tuhan pasti merindukan supaya hidup kita hidup dalam menyembah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan bermazmur dari Mazmur 11. Mazmur 11 ayat 1 sampai 7, kita akan membacanya bergantian. Bapak, Ibu, Saudara, saya persilakan bangkit berdiri. Kita membaca Mazmur 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-7 bergantian. Saya akan membaca judul dan setiap huruf yang ditulis dari sebelah kiri. Huruf yang ditulis menjorok ke sebelah kanan, itu semuanya yang membaca adalah Bapak, Ibu, Saudara. Saya akan mulai dari judulnya. Setelah itu Bapak Ibu karena dimulai dengan huruf yang menjorok ke dalam. Tuhan tempat perlindungan. Pada Tuhan aku berlindung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Apabila dasar-dasar dihancurkan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Matanya mengamat-amati. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Sebab Tuhan adalah adil. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam menjalani hidup ini terkadang kita terjebak oleh pikiran kita sendiri. Hal yang kita hadapi mungkin pergumulan menurut kita terlalu berat. Dan kita pikir kita tidak akan mampu melewatinya. Tapi ingatlah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan iman kita menjalani hari-hari kita yang sulit sekalipun. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu, bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita pujian ini dan kita ucapkan dari dalam hati kita. Tapi itu pasti bagi Tuhan. Amin. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Tapi itu pasti bagi Tuhan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu Tuhan. Bagi Tuhan yang ada di pihakku, hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah.
melihat nyata janji-janji-Mu. Amin. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku, dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Amin. Bapak Ibu yang percaya oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah orang Kristen sejati. Orang Kristen sejati tetap beriman teguh kepada Tuhan. Amin. Sebab Tuhan yang layak. Sebab Tuhan Dia Allah yang maha besar, yang layak kita puja sembah. Sebab Tuhan maha besar, Dialah Allah yang kepadanya kita beriman. Beriman dengan teguh. Sama-sama kita ya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. dan perbuatannya yang ajaib, Perbuatannya yang sungguh ajaib di antara sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dari segala. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya. ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang ajaib, Perbuatannya yang sungguh ajaib di antara. Ceritakanlah kemuliaannya. ceritakanlah kemuliaannya di antara segala Dan perbuatannya yang ajaib, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara tubuh bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita menyembah Tuhan kita, Allah kita yang kepadanya kita beriman, Allah yang kepadanya yang kasihnya yang sejati dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita kepada Allah kita. Besar Allahku, besar Allahku, Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. kemegahan Raja, Kemegahan Raja
saudara, kita menyembah kepada Allah yang ya dan amin, Allah kita yang maha besar. Mari dengan bersuara menaikkan doa penyembahan kepadanya. Engkau adalah Allah yang maha besar, yang Alfa dan Omega. Engkau yang ada di awal dan di akhir. Engkau yang tidak ditentukan oleh ruang dan waktu. Allah kami yang sungguh maha besar. Allah kami yang menyatakan kebesarannya bagi kami. Kami melihat ya Bapa, Engkau Allah yang maha besar, yang maha tinggi. Engkau mengasihi kami, menyelamatkan kami yang adalah debu tanah, yang Engkau berikan nafas kehidupan. Allah kami yang maha besar, yang duduk di tahtanya yang megah. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang perkasa, yang merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Kami anak-anak-Mu saat ini ya Bapa, datang kepadamu menyembah Engkau, menyatakan bahwa kami adalah milik-Mu, bahwa hidup kami hanya tertuju kepadamu. Mata dan hati kami ya Bapa hanya untuk Tuhan. Kami menyembah kepadamu Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa, menyatakan kepadamu bahwa kami yang Engkau begitu kasihi, bahwa kami yang Engkau gendong, Engkau rangkul, Engkau peluk ya Bapa. Sungguh kami merasakan kehangatan Allah kami yang perkasa itu. Kami menyatakan bahwa hidup kami adalah hidup yang sia-sia jika kami tidak menyembah kepadamu. Dan kami selama hidup kami menyatakan bahwa kami hanya menyembah kepada Bapa di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, karena hanya Engkau yang layak disembah.
Engkaulah Tuhan yang ajaib dan besar, mulia dan agung. Kau Allah pencipta langit dan bumi, memberikan dirimu buat kami untuk kami kenal dalam Kristus Yesus. Dan di dalam kuasa Roh Kudus juga hari ini, Engkau akan membawa kami juga mengenal Engkau lebih dalam lagi. Melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan dari Yakobus pasal yang kedua ayat 17 dan bagian yang lain. Tuhan memberkati dan menolong kami, hamba-Mu sendiri yang penuh keterbatasan. Terima kasih ke Allah yang tidak terbatas itu. Itulah Allah yang memanggil hamba-Mu, yang mempercayakan dan memampukan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Dan hari ini kami akan sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang menawan hati dan pikiran kami. Sehingga kami bersuka cita karena firman-Mu menjadi kekuatan dan membaharui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Apakah hari ini sehat semua? Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ada beberapa jemaat yang saya lihat juga sudah mulai beribadah. Oke, kita membuka Alkitab kita dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26, kita akan baca bagian firman Tuhan ini. Yakobus pasal yang kedua, ayat 17 sampai ayat 26. Kita akan membaca berganti-gantian. Saya mulai ayat 17, Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang ke-18 hingga kita menyelesaikan sampai ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Allah saja itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Jadi kamu dan dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Diberkatilah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Jika Bapak Ibu saya berikan kesempatan untuk memilih. Bapak Ibu lebih memilih mana di uang yang di tangan kiri saya atau di tangan kanan saya? Ini? Mau datang si Hebron. Oke. Nah jika saya misalnya memberikan kesempatan lagi kepada Bapak Ibu Saudara. Pilih yang mana? Mau ini atau ini? Dua-duanya. Pak Timbul mau dua-duanya? Oke. Saya tambahinlah. Ini belah kiri saya. Mana lebih pilih Bapak Ibu yang kiri saya atau kanan saya? Dua-duanya lagi. Oke. Saudara, tapi kalaupun banyak ini nilainya, ini tidak ada artinya. Karena ini adalah uang mainan. Saudara mau 150.000 pun tadi itu adalah mainan dan tidak murni. Ada banyak orang Kristen
yang sebenarnya dia mengaku Kristen. Tapi nilainya, kalaupun misalnya nilai uang ini lebih besar daripada nilai ini. Ketika saya kucek-kucek uang ini, karena dia asli, dia tetap berharga. Tetapi, kalaupun yang melicin ini, having this lovely don. Kalaupun dia warna merah, saya setrika, saya laminating, mau satu gereja kita ini pun gak ada nilainya dibandingkan yang saya kucel-kucel. Saudara, apa yang mau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini? Ada banyak orang berpikir bahwa orang Kristen cukup saya sudah dibaptis, saya sudah terima Yesus. Tapi apakah itu yang dimaksudkan kekristenan sejati? Nanti kita akan melihat apakah sebenarnya kita Kristen sejati yang murni, yang benar-benar sejati, atau sebenarnya Kristen KW yang punya kualitas, yang tidak murni dan yang sejati. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kemurniannya akan tahu ketika diuji. Nanti kita akan melihat itu. Suatu ketika ada seorang pemuda, ketika dia berkenalan dengan seorang wanita yang sangat cantik sekali. Kulitnya putih, tidak seperti saya. Rambutnya lurus, jauh dari rambut saya. Maka ketika mereka kenalan karena dia kenal di Facebook, kemudian singkat cerita perkenalan terjadi. Tapi apa yang terjadi saudara? Mereka memutuskan karena mereka sudah saling mencintai, mereka menikah. Dan menikah pada, kalau tidak salah nama perempuan itu lagi keren sekali, Adinda. Jadi mereka selalu, Adinda, apa kabarmu Adinda? Oh baik, dia sangat cantik. Tapi ketika mereka memutuskan menikah dan 12 hari kemudian langsung cerai. Karena ternyata itu laki-laki bukan laki-laki sejati, tapi laki-laki perempuan bukan perempuan sejati, tapi perempuan jadi-jadi. Sehingga dia kaget karena ketika mulus kulitnya itu dibuat di Facebook itu membuat dia kaget dan akhirnya memang menceraikan dia dan dihukum perempuan laki-laki itu. Dia tutup dengan hijab dan ketika dia akan memposting hal-hal yang menyenangkan. Ada banyak orang Kristen hanya memperlihatkan seolah-olah kualitas kerohaniannya adalah sesuatu yang dipertontonkan. Tapi apakah hanya sebatas itu? Maka saudara, hari ini kita belajar bagaimana kekristenan yang sejati yang Tuhan mau nyatakan di dalam diri kita dan di dalam Alkitab, kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Secara khusus dalam kitab Yakobus. Saudara, Yakobus ini ditulis oleh Yakobus sendiri ketika kondisi pada waktu itu mengalami penganiayaan. Dia adalah pemimpin jemaat dan dikatakan diberikan kepada jemaat di perantauan. Oleh karena ada kondisi penganiayaan, penindasan kepada orang miskin pada waktu itu. Ada banyak orang miskin yang ditindas. Bahkan ada banyak orang yang tidak lagi mengetahui mana orang Kristen atau tidak. Oleh karena mereka saling mengancam satu dengan yang lain. Maka dalam kondisi itulah Yakobus berkata menunjukkan demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus tidak sedang menggiring kita bahwa iman plus perbuatan adalah keselamatan. Bukan. Yakobus tidak sedang membawa kita pada konsep bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya iman, tapi karena perbuatan juga. Bukan itu yang mau digiring Yakobus. Tetapi Yakobus mau memperlihatkan kepada jemaat, secara khusus penerima surat pertama pada waktu itu, bahwa iman mereka tidak hanya pengakuan, tapi harus terlihat kemurniannya. Kemurniannya dari apa? Nanti kita akan membahas. Saudara, maka dikatakan orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang murni akan terlihat dari imannya. Iman yang bagaimana? Iman yang tidak mati. Tidak mati itu berarti iman hidup. Iman yang bagaimana? Iman yang tidak kosong.
Iman yang bagaimana? Iman yang sempurna. Yang pertama kita membahas, saudara. Kalau kita Kristen yang sejati, kita harus memiliki iman yang harus diikuti pertobatan, yaitu iman yang tidak mati. Saudara, iman yang harus diikuti pertobatan dalam ayat yang ke-19. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Saudara, iblis percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Percaya. Maka ketika kalau kita melihat dalam Markus itu, ada seorang kerasukan. Kemudian iblis berkata, hei engkau anak Allah yang maha tinggi, jangan engkau siksa aku. Itu berarti bahwa iblis tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Tetapi iman bukan hanyalah pengakuan tentang Allah yang benar. Memang pengertian iman dalam konsep komponen yang pertama adalah iman itu adalah pengakuan tentang Allah yang benar. Tetapi tidak cukup yang sampai di situ. Iman yang benar itu adalah iman yang hidup, bukan iman yang mati. Iman yang mati adalah iman yang hanya mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak cukup sampai di situ, kata Yakobus. Tetapi iman yang mati itu, iman yang hidup itu adalah iman yang punya kemampuan yang diikuti oleh pertobatan. Saudara, yang mati bisa bernafas? Tidak. Yang mati bisa bergerak? Tidak bisa. Dan itu juga seandainya iman itu digantikan, iman yang mati. Maka kalau imannya tidak bergerak, artinya tidak ada buah yang dihasilkan. Buah dari pertobatan iman itu, sesungguhnya itu bukan iman yang sejati. Salah satu, saya menemukan 4 saja. Ada 4 ciri makhluk hidup. Yang pertama, ciri makhluk hidup ketika dikatakan dia hidup, berarti dia masih bernafas. Yang kedua, ketika dikatakan hidup, berarti dia membutuhkan nutrisi atau makanan. Dan yang ketiga, makhluk yang dikatakan hidup ketika dia bisa bergerak dan bertumbuh. Tetapi orang yang makhluk yang hidup juga dikatakan dia membutuhkan ekosistem, komunitas. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, jika iman kita mati, maka sebenarnya itu bukan iman yang sejati. Iman yang hidup, iman yang digerakkan oleh kuasa kasih karunia, oleh kuasa Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan iman itu harus menghasilkan pertobatan, Bapak Ibu. Maka anak muda, ketika engkau mengaku imanmu pada tahun lalu mungkin atau akan datang, iman itu harus terus menghasilkan apa? Buah-buah pertobatan. Buah-buah perubahan terus menerus. Dan jika kita melihat dalam 4 tadi ciri orang yang makhluk hidup itu. Salah satu ciri makhluk itu adalah bernafas. Saudara, ingat apa yang dikatakan oleh John Calvin sama Martin Luther? Doa adalah sebagai nafas kehidupan orang percaya. Maka coba kita lihat, cek sekali lagi. Iman kita bagaimana? Bagaimana progres kita berdoa? Karena ternyata salah satu orang yang masih mau, yang hidup itu masih bernafas. Iblis tahu tentang Allah. Tapi dia hanya tahu tentang Allah. Dia tidak punya hubungan komunikasi dengan Allah. Dia tidak pernah berdoa dengan Allah. Karena dia memang mati dalam imannya. Orang yang hidup, makhluk hidup itu, dia butuh nutrisi. Maka pohon yang hidup, dilihat dari akarnya yang terus menampung nutrisi, paling tidak air atau pupuk. Maka iman kita yang masih hidup adalah ketika kita masih apa? Rindu dan haus akan firman Tuhan. Bahkan ketika firman itu terus memuaskan jiwa kita.
Maka coba kita selidiki. Kekristenan yang kita miliki hari ini, apakah kekristenan yang masih datang ke gereja, datang pagi-pagi ke hadapan Tuhan dengan rasa rindu dan haus kepada Tuhan kah? Sebagai iman yang hidup, atau datang kepada Tuhan sebagai tujuan pemuas diri? Maka kekristenan yang sejati, mari kita cek kerohanian kita, saudara. Masih butuh nutrisi enggak kita? Masih menggebu-gebu enggak cinta kita mau ketemu sama Tuhan kita? Masih ada enggak cinta yang mula-mula itu pengen terus ketemu sama Allah Bapa itu? Pengen menggarisbawahi terus surat cintanya itu? Masih ada enggak hati itu? Atau kalau kita sedang lagi jatuh cinta, Bapak Ibu Saudara, anak-anak remaja pemuda kalau lagi jatuh cinta ya kan, langsung apa? Puk, puk gitu ya kan, betul nggak? Nah, langsung aduh. Lewat pun masih motor seperti motor yang biasa mereka pakai. Aduh, bukan dia ya. Aduh, puk, 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 langsung jatuh. Itu yang jatuh cinta. Namun dalam kebutuhan kita atau pertemuan kita dengan Tuhan, masih menggebu-gebu ya enggak kita? Aduh, ini hari Minggu aku mau datang kepada Tuhan. Masih enggak kita menggebu-gebu hati kita untuk datang bertemu dengan Tuhan? Orang punya iman yang sejati, yang dilingkupi oleh pertobatan, dia terus menerus dan berkata, Tuhan, baharuilah hatiku, selidikilah dan lihatlah, supaya tiap saat aku menghasilkan buah roh dan buah pertobatan. Saudara, Wahyu pasal 3, ayat 3 berkata kepada jemaat di Sardis kalau tidak salah, engkau hidup tapi sebenarnya engkau mati. Engkau hidup tapi sebenarnya engkau mati. Maka dikatakan di dalam ayat yang 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah dan bertobatlah. Ada kata bertobatlah. Maka iman yang sejati adalah memiliki iman yang harus terus diikuti pertobatan tiap-tiap hari. Perubahan, Tuhan aku jatuh dan gagal lagi. Aku mau Tuhan dibaharui. Bukan karena kuat dan kuasaku, tapi karena kebergantunganku. Maka Yakobus berkata bahwa iman yang benar itu adalah iman yang terus berubah, terus bertumbuh. Dan makhluk yang terus hidup itu adalah makhluk yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh kemana? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan sebenarnya kita bertumbuh terus ke arah Kristus. Saudara, usia makin terus bertambah. Tapi kerohanian kita terus bertambah kepada Kristus. Maka itulah iman yang hidup, bukan iman yang mati. Iman yang apa yang kita miliki hari ini? Udahlah Bu Pendeta, dari kecilnya aku Kristen. Dari dulu aku udah Kristen. Saya udah percaya kok Yesus Tuhan itu. Tetapi dalam aksi dan keberadaannya tidak ada pertobatan terus menerus. Sebenarnya itu bukan iman yang Tuhan kehendaki. Itu adalah iman yang mati. Itu yang pertama saudara. Iman yang harus diikuti. Pertobatan itu adalah iman yang hidup. Suatu ketika ada seorang kakek yang berusia 80 tahun. Dengan semangat dia membeli pohon mangga yang lewat di depan rumahnya. Mangga, gitu ya. Pak, beli aku apanya bibitnya. Ini mangga dipromosikan sama tukang mangga ini. Iya udah gak apa-apa. Saya akan beli. Si bapak tukang mangga ini agak curiga, kayak mana bapak ini mau menanam ini. Tapi ya udahlah, demi jualanku laku dijual aja. Tetapi bukan hanya bapak yang tukang pohon itu yang heran, tetapi juga tetangganya heran. Pak, bagaimana bapak mau nanam itu? Udah 80 tahun pun bapak. Mangga itu paling tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berbuah. Tapi bapak tua ini berkata,
Saya tidak mau tahu tentang waktunya, kapan dia berbuah. Tapi paling tidak saya tanam mangga itu. Karena saya juga sudah banyak makan buah mangga yang ditanam oleh orang lain. Dan buahnya ku nikmati. Sampai sekarang membuat aku sehat. Saudara, kadang buah-buah pertobatan kita taburkan, kita berikan. Belum tentu kita yang menuainya. Mungkin orang lain itu tidak terlalu penting. Tetapi yang paling utama adalah kita menghasilkan buah. Pertobatan kita harus menghasilkan buah. Amin. Bilang dulu dong kanan kiri kita. Menghasilkan buah saudaraku. Ido Cirina asal nang modok kita ya kan. Mau terido ke menghasilkan buah. Mereka tidak kasih bolis. Karena menghasilkan buah, nanti satu gereja menghasilkan buah. Wah, itulah iman yang sejati. Menghasilkan buah. Terus bertobat tiap-tiap hari. Yang kedua, iman yang sejati adalah iman yang bagaimana? Iman yang harus tahan uji. Saudara, Yakobus mengambil tadi ada 3 tokoh yang diambil. Iblis, dia mengaku tapi tidak bertobat. Dan 2 kemudian dia yang tokoh yang kedua diambil adalah Abraham. Abraham bapak orang beriman, betul? Kenapa dia bapak orang beriman? Karena kasih karunia. Jadi iman yang dimiliki oleh Abraham itu adalah iman karena kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Namun kita mau melihat di sini. Iman yang digambarkan oleh Yakobus dalam pasal yang 2 ini, ayat 21 dia ambil dari peristiwa bukan menantikan anak, tapi dalam peristiwa pengujian. Ayat 21, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tapi sebelumnya saudara ada ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengaku sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi iman yang harus tahan uji itu adalah iman yang tidak kosong, alias berisi. Saudara, ibu-ibu lah pacarku perempuan punya kalung ya di rumah ya, mungkin. Ada kalung yang imitasi mungkin, ada juga kalung yang benar-benar murni. Emas murni. Saudara lagi naik daun ya harga emas ya. Tapi ada banyak sekarang, kemarin pernah dibilang, emas batangan itu, emas antam itu palsu. Ada berapa ton itu katanya. Tapi sebenarnya bukan palsu isinya, tetapi pelebelannya. Ya bukan itu maksudnya. Tapi kalau emas itu saudara, kalau emas yang kuat itu, emas yang murni itu, jadi dikatakan begini. Gimana Bu, kita mau buat besar enggak emas ibu ini atau kecil? Kalau kecil dia hanya kecil tapi padat Bu. Tapi kalau besar, dia besar tapi apa? Isinya kosong di dalam. Nah ternyata iman yang dibilang situ iman yang kosong. Itu sama seperti emas, enggak teruji nanti dia. Jadi iman yang kuat itu iman yang berisi kuat. Dan yang paling menarik saudara, pengertian kosong di sini adalah iman yang kosong itu adalah iman yang malas. Iman yang sia-sia. Kata kosong di sini adalah malas, sia-sia atau juga bisa dikatakan menganggur. Ada iman yang menganggur. Ido, ada do. Ada iman yang malas. Percaya itu? Percaya. Bapak Ibu masih ingat dalam KRT saya bahas kemarin itu mengenal dan dikenal. Kemudian Allah berkata kepada seorang yang punya 1 talenta. 5 talenta, 2 talenta Tuhan berkata apa? Marilah hambaku yang taat dan setia. Tetapi yang 1 talenta itu dia menguburkan talentanya karena dia berkata dalam Matius 2 ayat 25 ayat 26. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Dia berkata begini. Maka jawab tuannya serta berkata kepadanya, hai hambaku yang jahat dan malas.
Sudah engkau ketahui bahwa aku menuai di tempat yang tiada aku tabur dan mengumpulkan di tempat yang tiada aku hamburkan. Artinya dia beriman bahwa Tuhan berdaulat, tapi imannya tidak dikerjakannya. Imannya dikubur, imannya malas dia kerjakan. Maka itu adalah iman yang malas dan iman yang sia-sia, yang menganggur. PBB, pengangguran besar-besaran. Saya buat IBB. Jadi iman kita, kalau kita tahu Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan berdaulat, mempercayakan kita iman, mempercayakan kita talenta, maka talenta itu kita kerjakan. Kita terus mengerjakannya, tidak dalam kemalasan, tetapi dalam terus keinginan terus untuk mengembangkannya. Bukan untuk diri kita, tapi karena kita tahu Allah kita melihat kita. Maka seperti yang dikatakan, marilah hambaku yang taat dan setia. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, iman yang sejati yang Tuhan harapkan bukan iman yang kosong, yang melompong. Tong kosong, nyaring bunyinya. Oh, aku beriman, aku beriman. Maju tang yang teh, kamu maju amang. Agak aduh suaraku. Atau maju bado. Eta mah bertangi yang ibadah. Tuh deh mah. Akan apa sih maju. Mau pelayan sini, ayo kita pelayan. Yang muda itu. Saudara, iman yang berisi, iman yang tidak malas, dia terus mengerjakan iman itu. Sebagaimana apa yang dialami oleh Abraham. Saudara, kenapa dia mau imannya tahan uji, saudara? Kenapa iman Abraham tahan uji? Usia dia pada waktu itu 100 tahun. Oh, Bu Pendeta, karena dia sudah mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan. Usianya 100 tahun, wajarlah imannya teruji. Tidak. Kenapa dia teruji? Saudara, paling tidak saya menemukan 2 kuncinya. Kenapa iman Abraham teruji? Saya lihat itu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 19. Saya hanya langsung cepat saja karena waktu saya tinggal sedikit. Ada yang pertama dikatakan, ia rela mempersembahkan anaknya Ishak. Jadi kenapa iman Abraham teruji? Karena dia rela memberikan persembahan itu. Meyakini, dalam kalimat selanjutnya firman Tuhan berkata, karena dia tahu Allah berkuasa memberikan keturunan. Sekalipun anaknya ini nanti mati, dia terus percaya bahwa Allah itu sanggup melakukannya. Dia rela. Apa yang dia miliki dari Tuhan, dia rela memberikannya. Maka iman yang teruji adalah iman yang terus rela dibentuk oleh Tuhan. Rela bukan hanya menerima yang baik dari Tuhan, tapi rela juga menerima hal-hal yang buruk, yang di luar kendalinya. Rela yang terus berkata, aku bersyukur Tuhan, di dalam kelemahanku pun kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Aku bersyukur Tuhan, aku tidak hanya mau menerima yang baik saja, tapi yang buruk pun aku harus terima. Karena yang buruk pun akan Tuhan pakai mendatangkan kebaikan. Maka iman yang sejati adalah iman yang teruji. Iman yang teruji. Apakah saat ini Bapak Ibu Saudara, Allah sedang menguji engkau dan saya? Yang pertama, relakanlah hatimu. Ikhlaslah. Kata rela itu berarti ikhlas. Bersedialah dengan rela berkata, ini Tuhan, daripada contohnya begini. Ketika misalnya, aduh, aku berikan persembahan, aduh, oke emang, aku 50. Aku merah mesti 100. Aduh, yang mana ya ini? Ketika kita mau memberi begini, kemudian kita genggam begini, ketika dibuka, buka, mungkin akan apa? Dipaksa akan terluka. Tapi ketika dia boleh begini, suka-suka mulai Tuhan, mau buat apapun kau terserahlah, dipindahkanlah dulu ke sini ya kan, oke. Gak sakit kan? Iman yang tahan uji adalah iman yang rela terus dibentuk oleh Tuhan. Iman yang terus terbuka dan berkata,
Tuhan, Engkau lihat aku. Yang mana yang mau Tuhan ubah lagi? Udahlah, suka. Tuhan sedang ubah aku melalui orang ini, melalui pasanganku. Udah gak apa-apa. Udah gak apa-apa, aku terbuka aja lah. Sebenarnya kesal sekali aksi aku tapi aku udah. Itulah aku terus teruji. Dan Abraham yang kedua, kenapa dia bisa tahan uji? Karena dia taat terus. Selain dia rela, ikhlas, meyakini bahwa Allah tidak pernah salah. Tidak pernah salah dalam keputusannya. Tapi dia tetap taat. Ketika Tuhan berkata, Abraham pergi ke Gunung Moria, bawa anakmu itu. Dibawa dia. Saudara, di dalam Kejadian pasal 22 itu berkata, pagi-pagi Abraham langsung bangun. Dia siapkan pelananya, dia siapkan kayunya. Dibawanya pembantunya, ayo. Kemana? Ke sana, ke Gunung Moria. Dilihat dia tinggi gunung itu. Saudara, perjalanannya itu bukan gampang Bapak Ibu Saudara. 3 hari perjalanannya ke Gunung Moria dari tempat dia. 3 hari berjalan kaki. Setelah dia hampir sampai ke Gunung Moria itu, dia berkata kepada budak-budaknya, di sini aja kalian tinggal ya. Nanti pasti kami akan kembali. Ada kalimat dia di situ. Kami akan kembali. Dia beriman, dia pasti akan kembali. Setelah dia udah sampai ke Gunung Moria itu, ada seorang anak yang dia nantikan itu. Ada seorang anak Ishak yang selama 100 tahun dia tunggu itu. Kemudian dengan pedih, saya bisa membayangkan itu, dengan pedih. Dia mungkin mengikat tangannya. Dia mengikat kakinya. Ada beberapa gambar menuliskan si Abraham menutup matanya. Tapi aku bisa membayangkan. Anak yang saya tunggu lama itu. Dan dengan rela saya harus berikan kepada Tuhan. Bukan rela untuk dibuat untuk melayani. Tapi dengan mataku, dengan tanganku, aku akan membunuhnya. Padahal 100 tahun aku menunggunya. Tetapi di tanganku aku akan membunuhnya. Karena ketaatanku kepada Tuhan. Saudara, Anda bisa membayangkan bagaimana seorang ayah melakukan itu. Dan dia selama ini menantikan anak itu. Dan dia memberikan nama anak itu. Kemudian sebelumnya anak itu berkata, Bapak, kayu sudah ada. Di mana domba yang mau kita siapkan? Dengan tenang dia berkata, anakku, Tuhan akan menyediakan. Saudara, iman yang teruji adalah iman yang taat. Sekalipun nyawa, semuanya harus diberikan. Ketaatan Yesus kepada Allah Bapa membawa Allah Bapa harus mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Diberikan bukan untuk yang baik, tapi diberikan untuk menderita. Saya akan sulit memberikan Shalofli untuk dipakai, tapi saya tahu akan menderita anak saya. Saya akan sulit menerima itu. Jangankan untuk saya tahu dia menderita. Saya akan berusaha menjaga, mempersiapkan masa depannya. Supaya kalau boleh anakku dia tidak menderita seperti saya. Tetapi Allah kita memberikan anaknya yang tunggal itu. Untuk menderita bagi saya dan saudara. Dan dia harus menjadi manusia. Dan Abraham juga melakukan itu. Ada banyak kita berpikir iman kita adalah iman yang hanya mau menerima hal yang baik dari Tuhan. Tuhan, masa ini aja gak Tuhan kasih? Gak mau lagi aku gereja. Seandainya Tuhan langsung menjawab, unang petaku gereja kok. Emang gue pikirin, terinat Sony. Sering kita mengancam-ngancam. Saudara, iman yang sejati tidak harus seperti itu lagi. Tapi iman yang terus teruji. Seperti pujian itu apa? Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah.
Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau hidupku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan. Pujianku takkan apa? Ya, karena itu memiliki iman yang tahan uji. Doko musi tirongana, iman yang tahan uji. Doko matong musi unang lemas. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Ini yang terakhir. Iman yang bagaimana yang kita mau lihat. Kemudian diberikan contoh. Satu adalah Rahab. Saudara tadi Abraham iman dapat karena kasih karunia, pemilihan Allah. Tapi Rahab, dia adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia adalah orang Yeriko, bangsa lain, bukan bangsa pilihan. Tapi dia bisa percaya kepada Tuhan. Kenapa demikian? Yosua menuliskan itu dalam kitab Yosua itu, Yosua pasal 2. Saudara kita mendengarkan itu bagaimana dikatakan, aku mendengar, kami mendengar bagaimana Allahmu menolong engkau melewati laut Teberau. Aku mendengar bahwa Allahmu menolong engkau. Aku pasti tahu bahwa Allahmu itu adalah Allah yang hebat, luar biasa. Maka tanah ini pun akan sama kalian. Maka dia menolong kedua pengintai itu yang datang ke rumahnya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Iman yang dimiliki oleh Rahab saya lihat di sini. Mungkin iman yang dimiliki oleh Rahab ini adalah iman karena ternyata iman itu bukan hanya dikhususkan untuk bangsa Israel saja. Tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Yaitu secara khusus orang Yeriko dan juga sampai sekarang ke ujung-ujung bumi. Iman itu diwartakan, disampaikan. Tetapi iman Rahab itu adalah iman yang berdampak yang saya lihat. Kenapa? Sekalipun ada tantangannya dan Rahab itu bukan orang yang beriman seperti kalau Abraham memang betul ada kelemahannya tetapi tidak seperti perempuan ini. Perempuan ini jelas dikatakan apa? Pelacur, memiliki latar belakang yang tidak baik. Tetapi pendengarannya akan karya Allah dalam kehidupan bangsa Israel membuat imannya bertumbuh. Dia mendengarkan tentang perbuatan-perbuatan ajaib tentang Allah di dalam Yosua pasal yang kedua. Maka imannya itu membawa dia meyakini bahwa kedua pengintai ini berbeda dengan yang lain. Dia menolong, dia menyembunyikan, dia simpan itu di atas rumahnya, disembunyikan di jerami, ditutup dia di sana. Dia siap mengambil resiko. Dan imannya apa? Dia berdampak. Bukan hanya yang dia diselamatkan. Kalau kita lihat dalam Yosua itu, ibunya, ayahnya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan yang ada di rumahnya itu akhirnya apa? Diselamatkan. Oleh karena apa? Keberanian dia mengambil keputusan. Dia tahu ini kesempatan, momentum yang harus diambil. Tidak datang dua kali, dia mengambil momentum itu. Dan momentum itu dia ambil untuk apa? Akhirnya imannya berdampak. Membawa apa? Membawa perubahan. Akhirnya dia bermasuk dalam lingkungan orang-orang pilihan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Kemauan dia tidak takut, dia mengambil resiko. Dia berani bertindak. Karena dia yakin Allah yang dia dengarkan, yang sudah menolong bangsa Israel adalah Allah yang akan menolong dia. Saudara, terkadang di dalam iman kita juga harus siap menerima resiko-resiko. Kita menerima resiko-resiko dari iman dan keputusan kita. Dan akhirnya imannya berdampak. Maka yang dibutuhkan oleh Tuhan menjadi Kristen yang sejati adalah iman yang tidak mati atau iman yang hidup. Yang kedua, iman yang terus tahan uji. Yang ketiga, iman yang berdampak. Di tahap manakah kita hari ini? Apakah kita yang terus harus sedang dalam pengujian? Tapi apakah iman kita berdampak bagi orang lain? Oleh karena iman kita, ada orang, aduh aku makin kuat percaya pada Tuhan. Oleh karena diberitakan Injil oleh orang itu. Ya. Karena berita Injil disampaikan, ada banyak jiwa dibenangkan. Ada gereja GMI berdiri di Utagalung. Oleh karena ada jiwa yang mendengarkan Injil. Ada banyak jiwa. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Perayaan Natal yang sedang akan kita nantikan.
Mari lagi iman kita bukan hanya cukup sampai di kita. Tapi ya juga adalah iman yang selain bertumbuh, tetapi juga iman yang berdampak. Yang dinikmati oleh orang dan akhirnya orang bisa datang kepada Tuhan. Menutup perenungan ini, ada suatu cerita dari seorang anak dan keluarga. Seorang anak ini dengan senang diajak ibunya ke pasar. Kemudian dia dia berkata, "Mak, belikanlah aku itu, Mak, kalung." "Ih, Nak, mahal loh itu. Kalung mutiara itu, Nak. Mak, kalung mutiara itu belikanlah," katanya. "Mahal loh itu, Nak. Nanti kita mau beli ikan, lumayan." Tolonglah, Mak, merengek-rengek lah anaknya ini. Tapi karena merengek-rengek anaknya itu, akhirnya si mama membelikan. Tapi dengan janji ya, Nak. Apa janjinya? Setiap mama suruh kamu, kamu harus mau. Oke. Yang kedua, sebentar lagi Natal. Kalau opung kasih uang, kasih ke mama ya. Iya, katanya. Baiklah, selesailah dibelinya kalung ini. Dia taat terus apa yang disuruh mamanya dikerjakan. Datang opungnya kasih dia uang. "Mak, ini uang yang kasih opung." Oke, sudah senanglah dia pakailah kalung ini. Kemudian dia pakai kalungnya ini. Biasanya malam-malam ini hebat ini keluarga ini dalam cerita ini. Bapaknya yang bercerita kepada anaknya. Kemudian bapaknya bercerita. Kemudian selesai bercerita sebelum tidur, bapaknya cerita banyak dia cerita. "Udahlah ya, Nak, kamu sayang sama papa?" Katanya sama anaknya itu. "Sayang papa, sayang." "Oh, kamu sayang sama mama?" "Sayang." "Sama papa sayang." "Kalau kamu sayang sama papa, berikanlah kalung mutiaramu itu." "Ih, janganlah, Pak. Udah berjuangnya aku mendapatkan kalung ini," katanya. "Ambil aja bonekaku siapa itu, Pak? Yang baru itu, Labubu. Baru kok aku beli itu. Ambil aja. Enggak suka lagi aku. Aku minta kalungmu," kata papanya. "Enggak." Ya udah papanya. Ya udah, bobotlah, bobotlah. Hari yang kedua papanya bilang seperti itu lagi. Dia bercerita. Kemudian, "Boru, mintalah kalungmu yang mutiara itu kalau kau sayang sama papa." "Ya janganlah, Pak," katanya. Lalap lagi begitu. Hari yang ketiga terus diulang-ulang. Hingga sampai bosanlah anaknya itu. Akhirnya udahlah dilepaskannya. "Udahlah, papa masih ragunya kalau aku sayang sama papa. Inilah sama papa lah kalungku ini. Udah aku dapatkannya ini dengan kerja keras. Dengan memberikan uang dari opung." Kemudian diambil bapaknya itu. Kemudian akhirnya setelah bapaknya ambil, disimpan bapaknya. Diambil bapaknya dari kantongnya, dikasihnya lah kalung mutiara, bukan mutiara palsu, tapi mutiara asli. Dikalungkannya lah kepada anaknya ini. Marhillong matong lorongnan. "Pak, ini asli?" "Iya, anakku. Selama ini aku nantikan supaya engkau rela memberikan yang kau pikir kau usahakan itu. Sebenarnya aku sedang memberikan yang terbaik." Saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang kita berpikir iman kita sudah benar. Udahlah, aku udah begini, udah begini. Tapi hari ini sebenarnya iman yang sejati yang mana, renungkanlah tiga itu. Marilah kita berjalan menjadi orang Kristen yang sejati. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami beriman karena kasih karunia-Mu. Kami beriman karena pemberian-Mu. Tapi kami juga iman kami harus diluputi terus perubahan kami. Kemampuan kami untuk tahan uji. Dan kemauan kami untuk berdampak bagi orang lain. Allah kami butuh anugerah. Kami butuh kuasa dari Roh Kudus. Menolong dan memberkati kami. Inilah doa dan kerinduan kami. Biarlah kami bisa melakukan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Engkau yang telah berbicara kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu, dan biarlah ini menjadi dasar bagi kami lagi untuk menjadi satu kekuatan bagi kami Bapa, untuk menjadi seperti yang Tuhan mau, menjadi orang Kristen sejati. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati rupiah-rupiah yang akan kami kumpulkan ini, dan melalui persembahan ini ya Bapa, nama Tuhan semakin dipuji, dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kantong persembahan akan dijalankan. Kita nyanyikan pujian nomor 8. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tuhan Yesus baik.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita akan berakhir. Dan jika kita mau jadi orang Kristen sejati, kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Amin. Baiklah, mari kita semuanya bangkit berdiri dan kita menjalani hari-hari kita dalam pembentukan Tuhan. Sehingga kita murnilah sebagai orang Kristen sejati. Biarlah kita bagaikan bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, dalam rumah-Mu, inilah hidupku, di tangan-Mu ya Tuhan. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. bagaikan bejana. Bagaikan bejana Siap dibentuk. siap dibentuk. Demikian hidup Di tangan-Mu, di tangan-Mu. dengan urapan Dengan kuasa Roh-Mu, kuasa Roh-Mu, ku dibaharui baharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidup di tangan-Mu ya Tuhan. di tangan. Oh, bentuklah Seluruh kehendak, pakailah sesuai. pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu, Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau seperti-Mu, ku Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jemaat, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu kita saat teduh sejenak. Amin, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.